Sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini, sahabat Bapak Ibu, Senin 12 Juni 2023 berjudul Tidak ada lagi agenda pribadi. Ayat Alkitab hari ini yang menjadi perenungan kita terdapat dalam Matius 18 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Sahabat Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa hari-hari ini semakin jahat, sahabat Bapak Ibu. Ya. Hari-hari ini semakin jahat. Dunia mengambil peranan penting yang membuat kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Dengan dan tanpa kita sadari. Dengan dan tanpa kita sadari, dunia mengambil peranan penting, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan bahkan tidak sedikit kita dapati gereja, dalam hal ini oknum-oknum yang berada di dalam gereja, yang justru terpengaruh oleh wajar hidup anak dunia. Yang disebabkan pengaruh dunia ini. Yang mencoba membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Memang kita di gereja, tetapi sebenarnya kita semakin jauh dari Tuhan. Ilustrasinya mudah, sahabat Bapak Ibu. Dulu sebelum ada handphone, sebelum ada gadget, sahabat Bapak Ibu, ya di saat kita berjauhan, kemudian kita bertemu dengan orang yang kita kasihi, kita benar-benar fokus dengan orang yang kita kasihi. Tetapi semenjak ada gadget, sahabat Bapak Ibu, ada seperti halnya istilah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itu sahabat Bapak Ibu. Jadi kita bisa ya di dalam gereja aktif juga, melayani juga ya, melayani tanda kutip ya. Dalam hal ini sebagai pelayan petugas gereja, mau WL, mau singer, termasuk saya juga pemberita firman juga. Tetapi sahabat Bapak Ibu ya, tidak sedikit yang kita dapati di gereja, dalam hal ini oknum-oknum yang justru terpengaruh oleh wajar hidup anak dunia. Nah, orang-orang seperti ini selalu punya agenda pribadi saat melayani. Dan orang-orang ini bisa saja kita, sahabat Bapak Ibu. Nah, kita harus menyadari hal ini. Parahnya lagi, sahabat Bapak Ibu, kita seringkali menyelubungi kejahatan kita dengan kehidupan bergereja kita. Kita seringkali menyelubungi kejahatan kita dengan kehidupan bergereja kita. Nah, kejahatan ini bukan hanya sekedar ya kejahatan ya, contoh membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, mencuri, ya nyata kita mencuri, melakukan perampasan uang dan lain sebagainya, pencurian. Bukan hanya itu, sahabat Bapak Ibu. Kejahatan di sini yaitu kejahatan hati kita, sahabat Bapak Ibu. Di gereja kita bisa dengan rapinya menutupi semua kejahatan kita, dari raut wajah kita, raut muka kita. Kita bisa senyum di depan semua orang. Tetapi dalam hati kita sebaliknya, kita bisa memaki-maki orang yang kita temui. Termasuk contohnya saya, sahabat Bapak Ibu ya. Saya bisa di mimbar berkhotbah, tetapi di saat hati saya tidak beres dengan seseorang, saya bisa tujuan dari khotbah saya itu ya tidak tulus, sahabat Bapak Ibu. Jatuh-jatuhnya menghakimi. Ada di saat di depan ya, di saat saya melayani, di saat saya membawakan firman. Saya bisa loh, sahabat Bapak Ibu, kelihatan baik, kelihatan khotbahnya bagus, tetapi bertujuan menyerang seseorang yang saya tidak suka pada saat melihat di atas mimbar. Gitu. Ini kejahatan, sahabat Bapak Ibu ya. Di gereja juga kita bisa berlaku baik, tetapi saat pulang ke rumah kita bisa berlaku jahat terhadap orang-orang rumah. Dan hati kita ini licik, sahabat Bapak Ibu, kita ini jahat. Dan kejahatan hati kita tersebut berasal dari agenda-agenda pribadi kita dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini. Untuk itu pagi hari ini mari kita mengambil satu perenungan yang dalam. Sudah benarkah kita di hadapan Tuhan? Sudah tuluskah hati kita di hadapan Tuhan? Entah kita mau dalam tanda kutip ya jemaat biasa, artinya bukan sebagai aktivis gereja. Apalagi sebagai aktivis gereja, sahabat Bapak Ibu. Yang selama ini kita layani benar-benar perasaan Tuhan, agendanya Tuhan, atau agenda pribadi kita. Nah, yang susah, sahabat Bapak Ibu, di saat kita masih merasa memiliki diri kita sendiri. Kita masih terikat percintaan dengan dunia ini. Kita juga bisa melihat ya, dalam Matius 18 ayat yang 1 tadi, di situ kan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar di antara mereka? Ya. Saat nanti di dalam kerajaan sorga, itu pun mindset konsep mereka itu selalu berkaitan dengan hal-hal lahiriah mereka. Ada kepentingan pribadi.
Hal ini menunjukkan bahwa antara murid-murid Kristus satu dengan yang lainnya masih memiliki kepentingan atau agenda pribadi. Gitu. Nah, pagi hari ini sahabat Bapak Ibu, kita diingatkan agar mari kita buang segala agenda-agenda pribadi kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Kita hanya fokus pada satu tujuan, yaitu berjuang menyenangkan Tuhan. Caranya melakukan kehendak Bapa. Ingat, melakukan kehendak Bapa tidak segampang kita mengucapkannya. Butuh perjuangan, bukan hanya sekedar berusaha. Butuh perjuangan dari kita agar kita dapat melakukan kehendak Bapa. Tentunya dimulai dari kita membangun kedekatan dengan Bapak seperti halnya pagi hari ini, sahabat Bapak Ibu. Tidak ada kepentingan, tidak ada tendensi pribadi, melainkan melalui New Chapter Community. Saya rindu mengajak kita semua ya dalam program New Chapter Message. Mari bangun pagi hari, kita bangun kedekatan dengan Bapak. Melalui kita baca Alkitab, melalui kita merenung perenungan-perenungan rohani, renungan-renungan rohani Kristen, melalui kita mendengarkan khotbah-khotbah, dan selain kita mengisi kognitif kita, ya pikiran kita dengan pengetahuan akan firman, karena itu perlu, sehingga Roh Kudus dapat menuntun kita kepada segala kebenaran. Selanjutnya kita juga harus dapat belajar membangun kedekatan pribadi dengan Bapa melalui doa-doa pribadi, melalui komunikasi-komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Kita bermeditasi minimal 30 menit dengan Tuhan, mengambil perenungan dengan Tuhan. Ya sahabat Bapak Ibu, mungkin yang pertama kali mendengar rasa aneh, kok kita perlu juga meditasi ya. Kita melakukan doa-doa pribadi, artinya apa sahabat Bapak Ibu? Ya, selama ini kan pemikiran kita doa itu satu arah. Yang saya maksudkan yaitu mari kita saat teduh di dalam Tuhan. Ya. Saat teduh di dalam Tuhan, kita ambil waktu minimal 30 menit. Selanjutnya sahabat Bapak Ibu ya, yang penting juga yaitu kita harus berjuang untuk memiliki karakter Kristus dalam diri kita. Tentunya Tuhan fasilitasi dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Ada kalanya kita mengalami kuis dadakan sahabat Bapak Ibu. Tapi tujuannya itu ya membuat kita semakin dewasa, kita dibentuk sahabat Bapak Ibu. Agar hidup kita bukanlah kita lagi, tetapi agenda Tuhan dalam hidup kita. Hanya Tuhan satu-satunya agenda pribadi dalam hidup kita. Ya. Mari sahabat Bapak Ibu, kita melepas segala agenda pribadi kita. Tidak ada lagi agenda pribadi selain hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya tujuan, agenda, kepentingan kita selama kita hidup di kesementaran ini. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu ya. Demikian yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Tetap semangat sahabat Bapak Ibu. Hari-hari ini semakin hari semakin jahat ya. Kita harus semakin fokus dan serius dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Tuhan sudah serius dan cinta mati kepada kita. Mari kita responi dengan hal-hal yang menyukakan hatinya. Amin. Kebenaran firman Tuhan.